Kartanegara memiliki karakteristik wilayah yang unik dan kompleks. Secara geografis, kabupaten ini terbagi menjadi 3 wilayah, yakni Hulu, Tengah, dan Pesisir. Di Hulu, terdapat 6 kecamatan dengan karakter kawasan pedalaman Kalimantan. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam dari Sungai Mahakam, puluhan anak sungai, rawa, serta hamparan danau besar maupun kecil membentang, menjadikan wilayah Hulu kaya akan potensi perikanan air tawar. Di wilayah Tengah, terdapat 6 kecamatan dengan potensi sumber daya, bahan galian mineral, perkebunan, dan pertanian dalam arti luas yang menjadi keunggulannya. Wilayah terakhir, yang juga memiliki 6 kecamatan adalah bagian pesisir. Selain kemaritiman, pesisir Kutai Kartanegara ini juga menyimpan keunggulan di sektor pertanian, perkebunan, mineral, minyak, dan gas alam di Delta Mahakam. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari instrumen untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, good governance. Hal itu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 dengan tema pembangunan, peningkatan ekonomi dan daya saing daerah menuju transformasi ekonomi masyarakat yang lebih sejahtera. Tahap ini memperkuat akselerasi serta transformasi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kerangka kebijakan pembangunan yang tetap memperhatikan potensi melalui hilirisasi pemanfaatan keunggulan daerah. Pengembangan pola investasi berbasis masyarakat dengan tujuan penguatan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata sebagai sumber utama produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan masyarakat secara mandiri diharapkan dapat berkontribusi maksimal untuk perekonomian daerah. Kita menyambut ibu kota negara. Nanti akan ada 4 juta orang yang akan tinggal di Kalimantan Timur kaitan dengan ibu kota negara ini. Sehingga sektor-sektor yang menjadi kebutuhan lokal, pertanian dalam arti luas ini harus kita tingkatkan. Seperti nelayan, itu harus meningkatkan. Karena nanti kebutuhan lokalnya jangan sampai didatangkan dari luar. Jadi kita harus mampu menyediakan itu karena peluang dan potensinya ada di Kutai Kartanegara. Saya berharap sinergisitas saja nanti pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat, terus dari para akademisi kita bersama-sama untuk menatap bagaimana Kutai Kartanegara ke depan, Kutai Kartanegara yang inovatif, berdaya saing, mandiri, maju daerahnya, sejahtera rakyatnya. Saya kira mimpi kita akan ke sana. Pencapaian pembangunan daerah secara garis besar berdasarkan prioritas sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD tahun 2019 adalah prioritas pertama pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas layanan dasar dan penurunan kemiskinan. Upaya mencapai target tersebut yakni dengan meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan manajemen pendidikan, budaya baca masyarakat, kualitas pelayanan kesehatan, layanan kebutuhan dasar perumahan, kawasan permukiman perkotaan juga pedesaan, dan fokus pada akses permukiman layak huni. Prioritas kedua adalah dengan meningkatkan nilai tambah perekonomian melalui pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Untuk mewujudkannya dibutuhkan percepatan kedaulatan pangan dan revolusi pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya berikutnya yakni dengan menambah produktivitas pertanian khususnya pada komoditas jagung dan padi. Kemudian dilakukan pula pengembangan industri pengolahan pangan, peternakan, perikanan, olah pakan, dan potensi daerah yang berdaya saing. Kesemuanya itu merupakan fokus prioritas industri pengolahan hasil pertanian. Di sektor pariwisata, peningkatan kunjungan wisata daerah guna menggairahkan nilai tambah ekonomi dilakukan dengan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah Kutai Kartanegara. Prioritas ketiga yakni peningkatan pendapatan asli daerah dan reformasi birokrasi. Pada prioritas ini, kenaikan pendapatan asli daerah
dapat dirasakan melalui pertumbuhan pajak dan retribusi daerah. Indikator reformasi birokrasi dapat dilihat dengan meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumber daya aparatur, serta keuangan daerah dalam pelayanan publik. Yang pertama, OPD-nya harus melakukan evaluasi besar-besaran. Saya sudah mengarahkan bahwa era sekarang era kerja. Kerjanya harus berbasis data. Jadi OPD harus banyak ke lapangan untuk melakukan update data. Misalkan Dinas Perikanan Kelautan sudah saya arahkan update terus itu data nelayan, update data potensinya, terus update data-data yang menjadi kebutuhan nelayan, sarana prasarananya. Karena kalau kita ingin meningkatkan produksi, pasti nanti harus kita berikan fasilitasi beberapa sarana prasarananya. Jadi ada pergeseran pola pikir, ada pergeseran budaya kerja yang tadinya mungkin kita mengabaikan data, sekarang tidak boleh lagi, harus basis data, harus berbasis dari evaluasi, harus berbasis kepada beberapa persoalan yang kita lakukan selama ini yang mempunyai kelemahan sehingga ke depan lebih baik lagi, sehingga seluruh kekuatan kita bisa kita arahkan dengan baik untuk peningkatan produktivitas dan meningkatkan penghasilan masyarakat, khususnya di dunia usaha, di pertanian dalam arti luas. Di tahun 2019, sejumlah kemajuan serta prestasi pembangunan telah dicapai dan kondisi Kutai Kartanegara saat ini sudah berubah dengan berbagai kemajuan pembangunan. Prestasi keberhasilan yang telah diraih oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang tahun 2019 diantaranya menerima 7 panji keberhasilan pembangunan dari Gubernur Kalimantan Timur, Haji Isranur, yaitu bidang pengembangan hortikultura, bidang pembangunan ketahanan pangan, bidang perkebunan, bidang tata kelola kearsipan, bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kategori kabupaten, bidang kondusivitas daerah, dan bidang gerakan pramuka. Menerima wahana Tatanugraha atas keberhasilan mengikuti kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan tahun 2019. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima penghargaan peringkat A sebagai role model penyelenggara pelayanan publik kategori sangat baik tahun 2019. Kabupaten Kutai Kartanegara menerima penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2019. Penghargaan Abdi Bakti Tani diterima oleh Dinas Perkebunan sebagai unit kerja pelayanan berprestasi Madya atas upaya meningkatkan pelayanan kepada publik dari Kementerian Pertanian. Kabupaten Kutai Kartanegara menerima penghargaan peringkat 29 memuaskan pada kategori pemerintah daerah kabupaten kota berdasarkan hasil pengawasan tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima penghargaan pembangunan daerah terbaik Sekaltim kategori kabupaten tahun 2019 oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berbagai kemajuan dan prestasi yang telah dicapai tentunya berimplikasi terhadap kondisi Kutai Kartanegara, khususnya pembangunan daerah.